Net boleh di reshuffle, tapi buat apa di reshuffle kalau ideologinya tetap tidak radikal? Reshuffle kabinet artinya mereshuffle cara berpikir para menteri tentang kebijakan ekonomi Prabowo. Satu waktu Prabowo mampir ke rumah saya, lalu kita bicara tentang masa depan Indonesia. Saya tantang, Anda mau nggak jadi pemimpin sosialis Indonesia? Dia bilang, bahkan saya ingin jadi pemimpin sosialis Asia. Ideologi yang kita tuntut, kita inginkan, kita pastikan melalui kepemimpinan Prabowo adalah sosialisme in optima forma. Karena itu harus ada reshuffle, lumpuhkan kabinet, isi dengan energi baru. Kan kita tidak mungkin minta menteri-menteri ini untuk bunuh diri, meninggalkan kabinet, karena kepentingan modalnya udah dia pastikan harus diambil walaupun APBN makin kecil. Karena banyak menteri yang kecewa pada Prabowo kan, karena nggak bisa merampok APBN lagi, diefisiensikan. Ini momentum pada presiden untuk memulai era baru. Problem bangsa ini banyak orang berebut bicara, tapi nggak mau berebut berpikir. Ya dengerin gue ya. Saya mau serius bicara. Untuk sesuatu yang jadi akan pertaruhan sejak besok pagi. Kalau kita gagal mengucapkan dalil hari ini, nggak ada lagi pertemuan berikut para aktivis. Ini ukuran terakhir kita. Karena itu produksi pikiran, tunda kemarahan. Judulnya memperingati reformasi 1998 Sarasen aktivis. Judulnya udah salah. Yang kita perlukan adalah mengulangi reformasi, bukan memperingati. Aktivis tidak pernah memperingati kelakuannya sendiri. Dia mengulangi kelakuannya. Apa kelakuan kita di 98? Ya turun faso. Kita ulangi kelakuan itu hari ini. Ya silakan sebutkan terbuka. Karena itu yang ada di benak kita sehingga ibu tadi marah. Ngapain ngomongin yang lalu? Kan harus ada posisi hari ini terhadap keadaan hari ini tuh. Pembandingnya ada di situ. Kalau kita dengar uraian tadi dan kita akan dengar uraian panjang lagi, Daeng, Melki segala macam itu, ada semacam kepastian bahwa presiden sedang bergerak ke arah paradigma baru ekonomi. Bergerak ke arah, pertanyaannya dia mau nggak meninggalkan yang lama? Robert menerangkan tentang there is no democracy without the right of nature. Hak pohon untuk berdiri. Tidak dijadikan pelet kayu oleh oligarki. Kita mau coba lihat itu. Kalau soal demokrasi ekonomi mengarah pada sosialisme, saya tanya sekarang, yang ngerti tentang apa ini sosialisme dalam pengertian akademis berapa orang? Termasuk yang ada di kabinet. Kalau itu tidak ada, maka tugas presiden adalah mengganti mereka yang do not speak socialism. Kan itu yang namanya perubahan paradigma tuh. Kita mau coba lihat itu hari ini. Coba kita bayangkan, kita bicara reformasi, tapi sebetulnya kata itu kata yang paling lemah yang pernah kita buat dalam sejarah politik Indonesia tuh. Di awal 97, 98, kata yang muncul di kalangan gerakan mahasiswa dari LBH, ITB, UI, UKI, tempatnya Eli, ISTN, walaupun dia bukan belajar sosiologi, tapi kata yang muncul adalah revolusi, bukan reformasi. Tapi pada waktu itu kita gugup untuk pakai kata itu, karena soal itu kata kiri. Memang kata kiri. Tapi kenapa Prabowo sekarang hidup buruh internasionale? Itu kata yang maha kiri hari ini.
Tidak ada lagi yang perlu kita khawatir. Apa akibatnya kalau kita tidak berpikir maksimal? Kita inginkan revolusi, tapi kita takut bahkan mengucapkannya di 98. Kalau kita cari cara, kita pakai istilah reformasi total sebagai pengganti dari revolusi. Padahal sebetulnya mental kita ingin revolusi. Revolusi artinya perubahan kualitatif. Dari satu rejim ke rejim lain, kualitasnya berubah. Reformasi itu perubahan kuantitatif. Yang berubah susunan manusia, bukan alam pikiran yang berubah. Jadi kesalahan epistemik pertama kita di 98 adalah takut mengucapkan revolusi, lalu mengganti kata yang lebih lembek, reformasi. Tapi supaya kelihatan radikal ditambahin reformasi total. Ngacoknya di situ. Bahkan tidak semua masih ke 98 mau pakai reformasi total. Teman-teman Fahri Hamzah curiga pada waktu itu. Kami curiga. Ini juga mengarah pada revolusi karena kekiri-kirian. Lalu mereka pakai istilah reformasi damai. Kita lihat banner di kepala itu. Reformasi total itu anak-anak KBU itu. Reformasi damai anak-anak PKS pada waktu itu. Yes, kami. Ya kami Yunto PKS. Saya mau terangkan genealogi itu yang menyebabkan kita ragu-ragu untuk menyebutkan bahwa kita harus dipimpin oleh satu ideologi, satu cara berpikir ideologis. Bahkan reformasi tidak berani diucapkan ketika udah dari reformasi. Diubah reformasi jadi restorasi. Dan kicap doang restorasi. Itu Nasib ambil risiko itu. Jadi kita tidak pernah berpindah dari rejim ke rejim berikutnya. Kalau kita bilang tentang transformasi demokrasi, transformasi itu adalah gerak keluar dari otoriter, masuk ke demokrasi. Aja dua langkah. Gerak keluar dari, baru gerak masuk ke. Itu namanya transformasi. Yang kita lakukan sekarang, kita baru keluar dari, takut masuk ke. Karena itu mesti ada koalisi. Isinya tukar tambah. Yang sebetulnya tidak diperlukan lagi ketika presiden terpilih. Dia bilang saya dikelola oleh rakyat. Koalisi itu cuma tiket saya. Saya mau ganti ideologi kabinet. Lalu ditanya, Golkar sosialisme apa tidak? PKS sosialistis apa tidak? PAN sosialis apa tidak? Jadi kalau Jokowi lagi. Kalau Prabowo menginginkan satu jenis transformasi baru, dia harus melengkapi infrastruktur politiknya dengan ideologi itu. Dasarnya kan? Ulang cocok Demokrat. Walaupun kalau saya tagih, apakah SBY menginginkan sosialisme? Belum tentu. Tapi pasti dia ingin yang diucapkan Pak Robert tadi, ada demokrasi baru yang menghargai lingkungan. Kan sekarang kita bicara soal itu. Kita tidak bicara lagi do you speak Dutch, do you speak English, French, do you speak environmental ethics, do you speak feminism. Kan itu yang kita perlukan hari ini kan. Sekarang kita tanya, Gibran, do you speak feminism? Do you speak environmental ethics? Wah. Apa tuh? Jadi sebelum moral kita dibuat keropos oleh keraguan-raguan kita pastikan dulu bahwa ada hal yang harus difinalkan. Bahwa kabinet boleh di-reshuffle, tapi buat apa di-reshuffle kalau ideologinya tetap tidak radikal? Reshuffle kabinet artinya mereshuffle cara berpikir para menteri tentang kebijakan ekonomi Prabowo. Saya sudah dengar sosialisme Prabowo bahkan 3-4 tahun, 5 tahun yang lalu. Satu waktu Prabowo mampir, saya bilang mampir ke rumah saya. Dia mampir, bukan saya ke rumahnya. Saya bertetangga 200 meter. Lalu kita bicara tentang masa depan Indonesia. Saya tantang.
Anda mau nggak jadi pemimpin sosialis Indonesia? Dia bilang, bahkan saya ingin jadi pemimpin sosialis Asia. Kalau pohon-pohon pinus saya bisa merekam, tanya pada si pinus. Prabowo ucapkan itu dan saya dukung. Karena memang kita memerlukan jenis ekonomi baru. Yang baru 2 tahun lalu, baru tahun lalu mau kita praktekkan karena ada krisis global. Jadi kita bisa katakan, ya Prabowo visioner, dia mampu mendeteksi satu waktu akan terjadi perubahan cara berpikir. Yang disebutkan dengan bagus tadi Pak Robert, degrowth. Dan itu yang cuntin dengan keadaan ekonomi dunia. Pendiri Davos, itu markas kapitalisme dunia, yang setiap tahun berunding tentang bagaimana kapitalisme dipertahankan melalui World Economic Forum itu, akhirnya sadar bahwa kalau terus ada growth, maka bumi ini rusak. Baru kira dari dulu 2 tahun lalu, dia bicara begitu. Siapa pendirinya tuh? Klaus Schwab. Dia bicara begitu. Tokoh yang paling bertanggung jawab dan menginginkan dunia diatur oleh para kapitalis, akhirnya paham bahwa tidak mungkin pertumbuhan itu dimaksimalkan lagi. Daya dukung bumi selesai. Jadi soal-soal semacam ini mestinya dibicarakan di sidang kabinet. Apakah Sri Mulyani paham sosialisme? Pasti tidak. Saya berteman dengan Sri Mulyani. Tetapi dari segi cara berpikirnya pasti tidak. Siapa yang mau terangkan itu? Mereka yang pernah belajar secara akademis, secara metodologis tentang ide itu, bukan mereka yang sedang dengar retorika. Kiri. Jadi kiri. Dia kiri tadi kelingking. Tidak ada kepalanya di situ. Jadi kita ingin ada satu kesempatan hari ini untuk menerangkan pada publik bahwa ideologi yang kita tuntut, kita inginkan, kita ingin pastikan melalui kepemimpinan Prabowo adalah sosialisme in optima forma. Kiri siapa? Kiri PRD? Bukan. Kiri PRD berakibat komisaris. Nggak ada soal. Sebagai momentum awal. Tetapi harus dituntun presiden dengan ide itu. Karena itu harus ada reshuffle, lumpuhkan kabinet, isi dengan energi baru. Itu dasarnya. Kan kita tidak mungkin minta menteri-menteri ini untuk bunuh diri, meninggalkan kabinet, karena kepentingan modalnya udah dia pastikan harus diambil walaupun APBN makin kecil. Karena banyak menteri yang kecewa pada Prabowo kan, karena nggak bisa merampok APBN lagi, diefisiensikan. Ini momentum pada presiden untuk memulai era baru. Ada Pak Dr. Hariman. Di dalam ilmu kedokteran, kalau satu sel rusak, maka sel itu oleh kekuatan naturalnya dia, atau kalau kita percaya Tuhan, oleh perintah Tuhan, dia akan bunuh diri sel itu supaya nggak merusak sel lain. Namanya apa Pak Hariman? Apoptosi, benar nggak? Anggut-anggut. Benar. Kalau sel gagal apoptosi, gagal bunuh diri, dia akan metastasi, merusak sel yang lain. Jadi mesti diamputasi supaya dia tidak metastasi. 3-4 menteri yang kawan kita gagal bunuh diri dan gak mau bunuh diri, kendati udah dipanggil kejaksaan. Itu dorong dia buat apoptosi. Kan itu memalukan gerakan reformasi. Mereka yang dari awal ingin menuntun reformasi dengan masuk ke dalam kabinet, akhirnya menjadi calok di situ. Itu serius saya mau terangkan ini. Jadi sekali lagi ada kesempatan bagi kita untuk mengulangi energi reformasi. Kita ingin bukan memperingati reformasi, mengulangi reformasi. Kelakuan kita mesti tiba di situ. Jadi sekali lagi kesempatan ini kita pakai justru untuk menghukum diri kita sendiri yang gagal apoptosi. Selebihnya adalah
jumlah energi yang kita kumpulkan di ruangan ini nggak ada gunanya kalau tidak dituntun dengan energi ideologis. Jadi saya kenal, walaupun biar kita mau lihat impact dari serasian ini 2 minggu ke depan apa. Kalau serasian ini Haris Moti tidak berani bicara dengan presiden bahwa hasil serasian adalah minta reshuffle dan isi kabinet dengan kaum sosialis. Gunanya. Jadi sebelum beban ini tiba pada Haris Moti, kita selesaikan di sini kok. Ada kesepakatan untuk menghukum mereka yang tak mampu berpikir sesuai dengan kapasitas berpikir presiden. Saya ucapkan itu dari sini. Inilah sesuatu yang bisa kita bawa pulang. Bikin apain di semua media bahasa bahwa hanya dengan mengubah cara berpikir kabinet dimungkinkan kita menemukan kembali Indonesia yang. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.